Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Aura Febrianti Ardiansyah dengan NIM A321240076. Kali ini saya akan membahas tugas Project Based Learning atau PBL yang berjudul menguji praktik negara hukum formal dan material dalam kebijakan publik. Baik, tugas kali ini saya mengangkat kebijakan yaitu adalah implementasi program makan gratis. Nah, Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, setiap kebijakan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku serta melalui prosedur yang sah. Salah satu contoh implementasi prinsip negara hukum dalam kebijakan publik adalah program makan bergizi gratis. Nah, dalam perspektif negara hukum formal, kebijakan ini harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perencanaan dan penggunaan negara melalui APBN. Program tersebut juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin kesehatan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Nah, selain itu, kebijakan makan bergizi gratis juga dapat dipahami dalam perspektif negara hukum material, yaitu hukum digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak, mencegah stunting, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan tersebut sejalan dengan amanat pasal 28C ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan demikian, program tersebut merupakan bentuk perlindungan hak dasar warga negara sekaligus upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, namun seperti yang kita ketahui sekarang sedang hangat-hangatnya tentang kebijakan ini, di mana kebijakan MBG dalam praktiknya, pelaksanaan ini dapat menimbulkan konflik antara prinsip negara dengan negara hukum formal dan material, terutama dalam hal pengalokasian anggaran negara. Untuk mendanai program makan bergizi gratis, terdapat kemungkinan terjadinya penyesuaian atau pengalian anggaran dari sektor lain, termaksud sektor pendidikan. Nah, hal ini menjadi perhatian karena dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Jika pengalokasian anggaran untuk program baru menyebabkan berkurangnya dukungan terhadap sektor pendidikan, maka dapat muncul konflik antar tujuan di mana meningkatkan kesejahteraan melalui program dengan kewajiban konstitusional negara dalam menjamin pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, dalam perspektif negara hukum,
Oleh karena itu, dalam perspektif negara hukum, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum, prosedur penganggaran yang transparan, serta tujuan utama hukum, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kewajiban konstitusi lainnya. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan publik seperti program makan bergizi gratis tetap berjalan sesuai hukum sekaligus tidak mengurangi hak-hak dasar warga negara, termaksud hak memperoleh pendidikan yang layak. Berikut adalah infografis saya di mana Indonesia ini adalah negara hukum. Nah, implementasi program makan gizi gratis seperti yang kita ketahui, yang negara hukum formal, di mana kita berdasarkan landasan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa setiap kebijakan negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, dasar hukum yang kuat yaitu program didukung oleh Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Mekanisme dari anggaran yang transparan yaitu pelaksanaan melibatkan kementerian terkait dan penganggaran melalui mekanisme APBN yang resmi. Nah, negara hukum material itu yaitu tujuan adil, mewujudkan kesejahteraan rakyat, di mana hukum digunakan sebagai alat untuk meningkatkan gizi dan kualitas sumber daya manusia. Kemudian implementasi keadilan sosial mendukung sila kelima Pancasila dengan mengurangi ketimpangan akses pangan bergizi. Perlindungan dasar yaitu menjalankan amanat pasal 28C ayat 1 mengenai hak dasar. Mungkin itu saja materi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.